Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Masih dalam pembahasan ilmu nahu dalam kitab Al-Ajrumiyah. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang alif ya. Alif bisa jadi tanda i'rab nasab apabila dalam satu keadaan, yaitu apabila isim tersebut merupakan isim-isim yang 5 yang kita pernah bahas di pembahasan sebelumnya, yaitu abuka, akhuka, wa famuka, wa zumalin dan hamuka. Jadi isim-isim yang 5 tersebut apabila dalam keadaan nasab, keadaan nasab seperti apa? Ntar akan dibahas di pembahasan al-mansubat minal asma. Jadi ada di sana isim-isim yang dibaca nasab seperti maf'ul bihi, maf'ul mutlak dan maf'ul yang lain. Juga ada isim-isim yang juga dibaca nasab yang lain. Jadi apabila asmaul khamsah atau isim-isim yang 5 di sini dalam keadaan dibaca nasab, dari mana kita Ustadz bahwasanya kita mengetahui bahwasanya isim ini nasab? Ntar akan ada pembahasan khusus, ada isim-isim yang dibaca rofa dan juga ada isim-isim yang dibaca nasab. Jadi apabila asmaul khamsah atau isim yang 5, abuka, akhuka, famuka, wa zumalin, wa hamuka, itu dalam keadaan nasab, maka i'rab nasabnya itu pakai alif. Jadi kalau kita memberi contoh ya, lafat abukah ya, lafat abukah ya, yang ini artinya adalah ayahmu ya, ayahmu, ini artinya apa? Ayahmu ya. Jadi abuka di sini artinya ayahmu. Kalau lafat abukah ya, lafat abukah di sini dalam keadaan nasab. Lafat abukah dalam keadaan nasab. Nah, kapan kita buat isim ini nasab karena jadi maf'ul bihi ya? Karena kalau isim ini jadi maf'ul bihi ini seharusnya harus nasab. Seperti contoh ra'aitu ya. Ra'aitu, ini ra'aitu saya melihat ya. Melihat, saya melihat artinya ra'aitu di sini. Ini membutuhkan maf'ul, melihat siapa? Jadi butuh objek ya. Ro'a itu asalnya ya abukah ya, abukah ya, ini dalam keadaan rofa ya, abukah. Tapi karena ini posisinya sekarang jadi objek dari ro'a itu, jadi maf'ul bihi, dan maf'ul bihi itu hukumnya nasab, maka di sini bukan abukah tapi di i'rab dengan alif ya, di i'rab dengan alif sehingga jadinya ro'a itu abakah ya. Ini ro'a itu abakah. Jadi di sini abakah kedudukannya jadi maf'ul. Lalu kalau kita i'rab, abakah ini mahalnya mahal apa? Mahal nasab. Kenapa kok mahal nasab? Karena jadi maf'ul bihi. Apa maf'ul bihi? Adalah objek dari satu pekerjaan. Di sini hukum maf'ul bihi apa? Rofa, nasab, jar. Ya, hukum maf'ul bihi hukumnya nasab. Ini nasabnya, kenapa nasabnya dengan apa? Dengan harokat apa dengan huruf? Ini dengan huruf. Hurufnya huruf apa? Huruf alif di sini ya. Alif abakah di sini. Kenapa kok i'rab nasabnya pakai alif? Karena ini adalah asmaul khamsah. Kaidahnya asmaul khamsah ini ketika dalam mahal rofa dengan waw, mahal nasab dengan alif. Kalau dalam mahal jernya pakai ya. Itu cara pembahasannya. Jadi semua isim-isim yang 5 kalau dalam keadaan nasab ini di i'rab dengan alif semua. Jadi mulai dari abukah jadi abakah, yang asalnya akhukah jadi akhokah, ra'aitu akhokah, yang asalnya hamukah jadi hamaka, jadi yang asalnya zumalin jadi zamalin, ra'aitu zamalin huna. Nah, jadi fakah ya, juga di sini ada famuka itu fakah ya. Ya. Jadi yang
famuka, atau asalnya fuka ya, famuka ya asalnya, tapi jadi fuka dalam i'rab rofa'nya. Ketika beralih pada i'rab nasabnya jadi fakah, ro'aitu fakah, saya melihat mulutmu ini, karena fakah ini artinya mulutmu ya, mulutmu. Ro'aitu fakah. Jadi alif bisa menjadi tanda i'rab rafa dalam satu keadaan, yaitu dalam asmaul khamsah, isim-isim yang 5. Oke. Wa ammal kasratu fatakunu, kita baca dulu yang belum baca ya. Wa ammal alifu, adapun alif, wa ammal alifu, adapun alif, fatakunu, maka alif itu menjadi alamatan, yaitu menjadi tanda lin nasbih, untuk i'rab nasab, fil asma'il khamsati, dalam isim-isim yang 5. Nahwa ra'aitu, seperti lafaz ra'aitu abakah, saya melihat ayahmu, wa akhakah, dan saudaramu, wa ma asbaha dzalika, wa ma, dan contoh-contoh lain, asbaha yang menyerupai ma tersebut, dzalika ke abaka wa akhakah ini. Jadi isim-isim yang serupa dengannya ya, seperti hamaka, hamaka, fakah, dan zamalin maksudnya ya. Kemudian sekarang pindah pembahasan tanda i'rab nasab selanjutnya adalah kasroh ya. Tanda i'rab nasab selanjutnya adalah kasroh. Jadi kasroh ini adalah bagian dari tanda i'rab nasab yang mengganti posisi fathah ya. Fathah ini tanda asal i'rab nasab. Adapun kasroh di sini menjadi ganti dari fathah. Begitu juga alif yang tadi menjadi ganti dari i'rab dari fathah yang nasab asal. Karena nasab i'rab nasab ini tanda dasarnya ini dengan fathah. Sekarang i'rab nasab dengan kasroh. Pernah kita bahas sebelumnya tentang jamak ya. Jadi jamak ini ada jamak yang mudzakkar, ada jamak yang muannas. Jadi jamak ini ada yang mudzakkar, khusus yang laki-laki ya. Kadang perempuan juga masuk dalam mudzakkar di sini. Dan kadang ya khusus pada perempuan saja. Ini namanya jamak muannas. Muannas ini artinya wanita ya, perempuan. Ini mudzakkar ini adalah laki-laki, jamak untuk laki-laki, jamak untuk perempuan. Seperti tapi yang ini yang salim ya, yang salim ya, ini yang salim. Artinya yang salim artinya wazannya tidak pecah ya, tidak berubah antara perubahan bentuk mufrad ke bentuk jamak. Seperti misalkan ya, kita nulis mufrad yang berupa muslim ya. Muslim ini satu orang muslim. Ketika kita berubah pada bentuk jamak mudzakkar, jadi dengan tambahan waw dan nun menjadi muslimuna dalam keadaan rofa ya, muslimuna. Kenapa? Karena kalau dalam keadaan nasab dan jar pakai tambahan ya dan nun, muslimuna atau muslimina. Ketika dirubah pada jamak muannas salim, maka dengan menggunakan tambahan alif dan ta ya. Jadi muslim jadi muslimatun ya. Ada tambahan alif dan ta, muslimat. Jadi di sini namanya jamak muannas salim. Jamak muannas salim kalau dibaca nasab, maka tanda nasabnya itu dengan kasroh. Ra'aitu muslimatin. Ra'aitu muslimatin. Jadi saya ulang lagi, kalau jamak muannas salim ini dalam keadaan nasab, maka tanda nasabnya ini dengan kasroh. Dengan kasroh. Ra'aitu, seperti contohnya ra'aitu muslimatin. Ra'aitu muslimatin. Sini kenapa kok dibaca kasroh? Ya karena menjadi maf'ul bihi. Loh, hukum maf'ul bihi nasab, loh kenapa di sini kok kasroh, kok tidak fathah? Karena ini jamak muannas salim. Jamak muannas salim ini i'rab nasabnya itu dengan kasroh. Kasroh ini mengganti fathah. Jadi i'rab atau harkat kasroh ini bisa jadi tanda i'rab rafa,
dalam satu keadaan, yaitu dalam keadaan menjadi jamak muannats salim. Wa amal kasratu, adapun kasroh, fatakunu maka kasroh ini menjadi alamatan, yaitu tanda lin nasbi untuk i'rab nasab fi jami'il muannatsis salimi, fi jam'il muannatsis salimi, dalam jamak muannats salim. Ya, mungkin ini pertemuan kali ini. Kalau ada pertanyaan seputar apa yang kita jelaskan tadi, apa yang masih belum jelas, mohon ditanyakan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa ya, sebarkan ilmu ini atau video ini kepada teman-teman kalian rumah yang ingin belajar ilmu syariat lewat ilmu alatnya terlebih dahulu. Ya, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.